Allahumma salli ala Muhammad. Famankanat hijratuhu, maka barang siapa ada hijratuhu, hijrahnya, ilallahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia akan mendapatkan hijrahnya itu untuk Allah dan untuk Rasulnya. Dan barang siapa wa mangkanat hijratuhu lidunya yusibuha, hijrahnya karena dunia yang ia cari, yang ia incar, atau imra'atin yang kihuha, hijrahnya karena wanita yang hendak dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajar ilaihi, maka hijrahnya ya karena dunia dan karena wanita, bukan karena Allah, bukan karena Rasulnya. Salli alaihi wa sallim, sallallahu ala nuril mubin, amanal mustafa sayyidil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu, Banazaha an qawli wa fi'li, bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul qalbi Faya Rabbi mati'ani bisirri hurufihi, wa nawwir bihi sam'i wa qalbi, wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan, wa anis bihi wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahman yaqbalu taubati, wa ali wa ashabi kiramin a'immatin, bihim yaghfirul ghaffar dzambi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa 100. Sabilillahi yajid bil ardi muraghaman katsiran wa sa'at. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir, dan barang siapa, wa may yahruj,
Wa may yuhajir, dan barang siapa hijrah fi sabilillah, dalam menegakkan agamanya Allah, yajid, maka ia akan mendapatkan, akan menemukan fil ardi, di dalam dunia ini, di dalam buminya Allah ini, muragaman, tempat untuk berlindung, kathiron, yang banyak, wasa'atan, dan luas saat. Wa may yahruj, dan barang siapa keluar min baitihi, dari rumahnya, untuk apa? Muhajiran, untuk hijrah, ilallah, kepada Allah, wa rasulih, dan kepada rasulnya. Tsumma, kemudian, yudrikhul mautu, menemui dirinya al maut, kematian. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh-sungguh telah menetapkan siapa Allah, ajruhu, pahala baginya, 'ala Allah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allahu, dan ada siapa Allah, Ghafurur Rahima, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini masalah hijrah. Hijrah itu tergantung pada niatnya. Hijrah itu tergantung pada niatnya. Dulu zamannya Kanjeng Nabi, waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, niatnya adalah karena Allah. Makanya semua amal ibadah tergantung kepada niatnya. Innamal a'malu binniyah wa innama likulli, wa innama gimana? Innamal a'malu binniyah wa innama likulli ri'im manawa. Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in manawa. Sesungguhnya apa kelakuan, perbuatan, amal tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap apa yang ingin dicapai ya tergantung pada niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hijrah ilaihi. Semua amal tergantung kepada niatnya, dan setiap keinginan juga tergantung pada niatnya. Setiap apa yang ingin kita dapatkan itu juga tergantung pada niatnya. Pamangkanat hijratuhu, maka barang siapa ada hijratuhu, hijrahnya, ilallahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia akan mendapatkan hijrahnya itu untuk Allah dan untuk Rasulnya.
Dan barang siapa wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, hijrahnya karena dunia yang ia cari, yang ia incar, atau imra'atin yang kihuha, hijrahnya karena wanita yang hendak dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajar ilaihi, maka hijrahnya ya karena dunia dan karena wanita, bukan karena Allah, bukan karena Rasulnya. Makanya penting kita itu untuk memperbaharui niat kita. Jangan sampai niat kita yang awalnya karena Allah dan Rasulnya kemudian berubah karena dunia yang kita cari atau karena wanita yang hendak kita nikahi. Jadi zamannya dulu, zamannya Kanjeng Nabi Muhammad hijrah dari Mekkah ke Madinah, ada yang niatnya karena Allah dan Rasulnya, ada juga karena mengharapkan perekonomiannya lebih baik dari sebelumnya, ada juga karena wanita yang hendak ia nikahi juga hijrah bersama Rasulullah. Makanya dia ikut hijrah biar dia mendapatkan wanita yang hendak dia nikahi. Kalau nggak ikut hijrah nggak akan dapat. Makanya yang ia dapat tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang ia dapatkan tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya karena Allah dan Rasul, dia akan dapatkan Allah dan Rasulnya. Kalau karena dunia, dia akan mendapatkan dunia saja. Kalau karena wanita yang hendak dia nikahi, dia akan mendapatkan wanita yang ia hendak nikahi. Makanya luruskan niat, jangan sampai niat kita tidak karena Allah, tidak karena Allah. Makanya kita niatnya harus lurus, harus istiqomah. Karena niat itu lambang dari keimanan seseorang, ketahuan dari niatnya. Kalau niatnya karena Allah dan Rasul, dia akan pasti dapat Allah dan Rasul. Kalau niatnya karena dunia, dia akan dapat dunia saja. Kalau niatnya karena wanita, dia akan dapat wanita saja. Ini waktu hijrah, kejadian seperti itu. Ada yang betul-betul hijrah dari Mekkah ke Madinah karena sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasulnya. Namun ada juga sebagian yang hijrah karena mengharapkan, ingin mendapatkan dunia, ingin mendapatkan wanita yang hendak dia nikahi. Makanya rugi kalau kita sampai salah niat. Wa may yuhajir fi sabilillah, dan barang siapa hijrah fi sabilillah di dalam menegakkan agamanya Allah, yajid, maka ia akan dapatkan, maka ia akan temukan fil ardi, di atas dunia ini, muragaman, tempat yang kokoh, tempat untuk berlindung, tempat untuk berteduh, kathiron, yang sangat luas. Jadi Mekkah itu bukan tempat yang luas, maka malah sempit. Setelah hijrah, maka akan tahu dunianya Allah itu, buminya Allah itu sangat luas. Wasa'ah, dan sangat luas juga apanya? Rezekinya. Jadi jangan khawatir tatkala hijrah tidak membawa apa-apa dari Mekkah ke Madinah,
tapi karena mancep di dalam dadanya keimanan kepada Allah dan Rasulnya, maka oleh Allah disiapkan tempat yang aman untuk berteduh, rezeki yang luas di buminya Allah. Gak usah khawatir. Yang awalnya sugih, kalau ditakdir tetap sugih seperti Abdurrahman bin Auf, tetap sugih. Gak akan dibawa oleh mereka, gak dibawa hartanya, sawahnya, kebun kurmanya, gak dibawa oleh mereka. Dia lebih mementingkan niat lurusnya untuk Allah dan Rasulnya. Namun sebagian kecil dari para sahabat niat hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya, namun dia berharap ekonominya lebih baik. Dia berharap bisa menikahi wanita idamannya. Wa may yahruj, dan barang siapa keluar min baitihi, dari rumahnya, muhajiron, untuk apa dia keluar dari rumahnya? Muhajiron, untuk hijrah ilallah wa rasulih, untuk hijrah kepada Allah karena Allah dan Rasulnya. Tsumma yudrikhul mautu, kemudian ditemuinya maut, kematian baginya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh-sungguh menetapkan, menyetempel siapa Allah, ajruhu, pahala baginya, 'ala Allah, atas Allah. Apa itu pahalanya? Satu, dia akan dimaghfirah seluruh dosanya, dan dengan rahmat Allah dia akan ditempatkan di dalam surganya. Wa kana Allahu, dan ada siapa Allah, Ghafurur Rahima, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sebesar apa dosa kita, sebesar apa dosa yang kita lakukan, masih lebih besar maghfirahnya Gusti Allah. Gak usah khawatir. La yai'asu mir rauhillah, jangan kita berputus asa dari rahmatnya Gusti Allah. Harus yakin di dalam hati, kalau kita betul-betul bertaubat kepada Allah, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah akan mengampuni. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, lau balighat, seandainya sampai, zunubuka, dosa-dosa engkau, ananas samai, setinggi langit, sepenuh langit, tumastaghfartani, kemudian engkau wahai anak cucu Adam datang kepadaku, beristighfar kepadaku, bertaubat kepadaku, ghafartu laka, maka aku akan mengampuni engkau. Itu kata Gusti Allah. Hei anak cucu Adam, seandainya sampai dosa-dosamu menjulang setinggi langit, ngebaki langit, memenuhi langit, kemudian engkau datang kepadaku, beristighfar kepadaku, memohon ampun kepadaku, maka kata Gusti Allah, aku akan mengampuni atas engkau dosa-dosa engkau. Makanya jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah. Jadi ada cerita sejarah seorang pembunuh, seorang bajingan telah membunuh 99 orang
yang tak berdosa dibunuh, dirampok, dibunuh, datang kepada seorang alim pada zamannya. Kemudian dia bertanya, "Wahai Yai, apakah ada ampunan Allah kepadaku karena aku telah membunuh 99 orang yang tidak berdosa?" Karena seorang kiai ini, seorang rahib ini kurang ilmunya, cuma sergap ibadahnya namun kurang ilmunya, maka si kiai ini, si rahib ini mengatakan tidak ada ampunan bagi seorang pembunuh. Karena sudah putus asa seorang penjahat ini, kalau memang tidak ada ampunan buatku, ya engkau aku bunuh juga. Akhirnya si rahib, sang kiai ini juga dibunuh oleh penjahat itu. Kemudian berjalan lagi, menemui orang, menanyakan mana ada seorang kiai di sini yang ilmunya tinggi, aku hendak bertaubat. Ditunjukkan kepada kiai yang memang betul-betul ilmunya tinggi, betul-betul ahli ibadah, ahli zikir dia. Dan seorang penjahat yang sudah membunuh 100 orang tadi, termasuk kiai yang tanggung-tanggung itu, ilmunya yang tanggung-tanggung, jadi korban pembunuhan si penjahat ini. Kemudian si penjahat menemui seorang yang alim, seorang yang ahli zikir, seorang yang ahli ibadah, dan bertanya, "Wahai rahib, wahai sang kiai, aku ini seorang penjahat, ingin bertobat kepada Allah. Namun apa tobatku akan diterima oleh Allah? Aku telah membunuh 99 orang yang tak berdosa, ditambah satu ada seorang kiai yang ilmunya nanggung, tidak tinggi ilmunya, cuma dia sergap ibadahnya, juga jadi korban pembunuhanku. Jadi genap 100 orang yang aku bunuh. Apakah aku masih layak dapat ampunannya Allah?" Karena sang kiai yang cerdas ini, yang alim ini, yang ahli zikir ini, yang ahli ibadah ini, dia jawab, ada. Terus si penjahat ini sangat bergembira dan dia meminta kepada sang kiai untuk diberi petunjuk bagaimana ia bertaubat. Setelah diberi petunjuk, disuruh datang ke sebuah tempat yang mana di dalam daerah itu semuanya orang ahli taubat. Sebesar apapun dosamu, katanya sang kiai, ditulis-tulis padahal udah sepuh. Sebesar apapun dosamu, sebesar gunung, seluas lautan, sepenuh langit, kalau kamu datang kepada Allah, "Tsummastaghfartani," kata Allah, datang kepadaku, kata Allah, "ghafartu laka," maka aku akan mengampuni dosamu. Berangkatlah si penjahat ini untuk bertaubat di daerah yang ditunjuk oleh sang kiai. Di dalam perjalanan dia berhijrah dari kegelapan menuju ke keilmuan, menuju ke nur maghfirahnya Allah. Namun di dalam perjalanan yudrikhul maut, dia menemui ajalnya, menemui kematiannya. Datang malaikat rahmat dan malaikat azab datang memperebutkan, "Ini hakku, aku akan masukkan ke dalam surga." Katanya azab, "Enggak, ini hakku, aku akan azab di dalam neraka." Akhirnya waktu
kepada Gusti Allah, ya Allah, ini begini, gimana cara memutuskannya? Coba ukur. Dia keluar dari rumahnya kiai itu ke arah tujuannya di desa tempatnya ia untuk bertobat itu, coba ukur lebih panjang mana, lebih dekat mana, ke arah sang kiai atau ke arah tempat yang untuk bertobat itu. Ternyata setelah diukur oleh dua malaikat ini, cuma sejengkal saja bedanya, lebih dekat ke arah untuk bertaubat. Terus diputuskan oleh Allah bahwa dia haknya adalah haknya malaikat rahmat untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan kisah ini jangan sampai ada di dalam hati kita rasa putus asa dari rahmat Allah, dari pertolongan Allah, sampai batas usaha kita, sampai ajal memisahkan kita dari kehidupan ini. Teruslah berjuang tanpa berputus asa, teruslah berjuang, teruslah perbaharui niatnya karena Allah dan Rasulullah. Jangan sampai kita melenceng niat kita, apa yang kita inginkan bukan karena ridho Allah dan Rasulnya, namun kadang yang kita inginkan, yang kita niatkan dari awal berubah dikarenakan keinginan yang besar terhadap dunia dan terhadap wanita yang hendak kita nikahi. Makanya hati-hati, harta benda akan menjadi ujian kepada kita, termasuk istri juga akan menjadi ujian buat kita, bahkan anak juga akan menjadi ujian, bahkan bisa menjadi musuh dalam perjuangan fisabilillah. Makanya jangan sampai kita lepas dari niatan yang lurus kepada Allah dan Rasulnya. Kita perbaharui niat, luruskan niat, karena niat itu lambang dari keimanan kita. Iman kita tidak akan lurus kalau hati kita tidak lurus. Hati kita tidak akan lurus kalau apa yang kita lafalkan dari lisan kita tidak lurus. Gimana hadisnya? La yastaqim imanu abdin hatta yastaqim qalbuhu. La yastaqim qalbuhu hatta yastaqim lisanuhu. Jadi keimanan itu adanya di dalam hati, niat juga adanya di dalam hati. Makanya luruskan niat kita di dalam hati, karena menandakan hati kita itu lurus, menandakan hati kita lurus terhadap apa yang kita lafalkan juga lurus. Jadi niat itu di dalam hati, termasuk niat puasa, termasuk niat sholat, itu ada di dalam hati. Kenapa kok dilafalkan? Untuk memantapkan niat yang akan kita lakukan, memantapkan niat di dalam hati untuk ibadah-ibadah yang kita lakukan. Makanya usolli fardhu dhuhri, sholli fardhu asri, itu hanya untuk membimbing hati kita, mengarahkan hati kita, memantapkan hati kita dalam berniat. Jadi yang usolli itu bukan niat, itu hanya untuk memantapkan, menggiring kita agar kita bisa fokus, bisa khusyuk dalam niat kita, ya. Jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah. Memang setiap ada kebaikan, setiap niat yang baik pasti ada ujiannya, pasti ada penghalangnya. Sama tatkala Kanjeng Nabi Muhammad mau hijrah dari Mekah ke Madinah,
banyak penghalang-penghalangnya. Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Banyak kelompok-kelompok yang mencegah agar Kanjeng Nabi Muhammad tidak hijrah. Zaman now banyak kelompok-kelompok yang mengatasnamakan hijrah milenial, yang enggak berjenggot, yang enggak bertakwa, bajunya tok yang takwa, yang penting hijrah di sini, yang diawali oleh para artis-artis. Jangan cuma hijrah fisiknya saja, tapi yang terutama adalah niatnya betul-betul ditata karena Allah dan Rasulnya. Niatnya yang harus lurus. Hijrah itu bukan cuma penampilannya yang takwa, yang syar'i, tapi ini niatnya. Apa yang dimaksud dengan hijrah itu? Al-hijratu minal ma'siyati ila ta'atillah. Hijrah itu adalah perpindahan dari keadaan, dari kebiasaan, dari perilaku yang mengandung kemaksiatan menuju taat kepada Allah. Macamkah itu? Hijrahlah karena Allah dan Rasulnya, bukan karena mengharapkan ketenaran, bukan karena keduniaan yang kita incar, bukan karena wanita yang kita idamkan untuk kita nikahi, tapi luruskan niat karena Allah dan Rasulnya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.